Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arman Rahman dalam kajian Cerdas Kolbu. Dalam kajian Cerdas Kolbu sebelumnya tentang sumpah primordial di alam ruh, telah dibahas bahwa semua manusia yang lahir ke dunia sudah dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mereka mati sebelum akil balik atau sebelum akalnya sempurna, maka mereka akan dibebaskan dari segala tuntutan tanggung jawab di pengadilan Allah kelak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Sayang memang kita punya musuh abadi yaitu iblis yang sudah bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia sejak mereka lahir sampai kelak meninggal dunia. Itulah yang membuat manusia ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini lupa akan sumpah primordialnya, hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Sesungguhnya yang membuat manusia keluar dari fitrahnya tidak hanya iblis saja, tetapi juga peran kedua orang tuanya. Karena itu Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Cuma ada sambungannya. Fa'abawahu, tergantung kepada orang tuanya. Dalam hal ini adalah sang ayah. Tergantung kepada peran sang ayah akan menjadikan apa anaknya ke depan nanti. Bagaimana anak ke depannya nanti, bagaimana sikap perilakunya dan bagaimana keyakinannya, itu semua tergantung kepada kedua orang tuanya. Ada peran kedua orang tuanya. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, ternyata ruh manusia beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ketika mereka lahir ke dunia saja, tetapi bahkan menjelang kematiannya pun semua ruh manusia akan kembali beriman pada Allah yang Maha Esa. Jadi kalau ada yang bilang, si fulan itu mati dalam keadaan gak beriman loh, rasanya statement semacam itu kurang tepat. Karena apa? Karena ternyata Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pasti bagaimana kronologis Fir'aun dan semua bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada sosok yang mempertuhankan dirinya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah di dalam surat Yunus ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta iza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin Jadi ternyata kalimat akhir yang terucap dari Fir'aun sebelum ruhnya melayang adalah kalimat ana minal muslimin. Artinya bahwasanya Fir'aun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau begitu, apakah Fir'aun termasuk kategori manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga? Sebagaimana hadis Rasulullah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Mari kita jabarkan apa yang terjadi pada Fir'aun. Al-Quran menjelaskan bahwa pada setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi ini akan ada malaikat-malaikat yang selalu menyertai manusia, dan malaikat tadi bertugas untuk mencatat setiap amal perbuatan manusia. Dalam pemahaman umum, malaikat yang mencatat amal-amal baik ini bernama Raqib, dan yang mencatat amal-amal buruk ini adalah malaikat Atid. Menjelang sakaratul maut, biasanya iblis akan mengerahkan semua kekuatan dan pasukannya untuk terus menutupi kecerdasan kolbu manusia, yang membuat manusia tetap lupa kepada sumpah primordialnya dulu ketika Allah menjadikannya sebagai khalifatul fil ard. Kalau pada saat akan dicabut nyawa orang tadi sempat menyebut kalimat la ilaha illallah, maka akan sia-sialah usaha iblis yang selama sekian puluh tahun berhasil menyesatkan manusia untuk lupa kepada Tuhan yang sejati, hancur hanya dalam bilangan detik ketika manusia tadi sempat mengikrarkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang diucapkan oleh Fir'aun, kalau kita mengkaji di dalam surat Yunus ayat 90, didahului dengan keterangan hatta iza adrakahul gharaq, ketika hampir tenggelam. Artinya saat itu nyawa Fir'aun sudah tidak bisa diselamatkan lagi oleh siapapun juga. Malaikat maut Israel sudah datang. Dan di dalam buku catatan di Lauh Mahfuz sudah ada keterangan bahwa Fir'aun Exodus itu ditakdirkan untuk mati tenggelam di Laut Merah pada tahun 1203 sebelum Masehi, berdasarkan keterangan sejarah. Jam sekian, menit sekian, detik sekian.
Dengan kedatangan Israel ini, maka Rokib dan Atid pun tahu bahwa saat kematian bagi sosok yang mempertuhankan dirinya ini sudah tiba. Karena itu mereka berdua menutup buku catatan amal Fir'aun dan pergi meninggalkan Fir'aun yang sedang dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Nah, melihat kedatangan malaikat Israel dan kepergian Rokib dan Atid, iblis pun tahu bahwa catatan amal Fir'aun sudah ditutup. Karena itu tidak ada gunanya lagi iblis bersusah payah menyesatkan Fir'aun, karena kemenangan sudah diperoleh. Nah, keluarlah iblis dari tubuh Fir'aun. Nah, ketika iblis keluar dari tubuh Fir'aun, itulah kecerdasan Fir'aun kembali berfungsi 100%. Memori-memori yang ada di kepalanya menggambarkan kembali saat-saat ketika Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam datang kepadanya sambil mengingatkannya untuk kembali kepada hukum dan peraturan Allah. Tapi dengan betapa, dengan pongahnya dia berkata, Ana rabbukumul a'la, kepada Nabi Musa alaihissalam. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sayyidina Ali pernah mengatakan, orang hidup itu seperti orang tidur. Dan ketika mati kelak seperti orang yang baru bangun dari tidurnya, baru tersadar kembali. Proses itulah yang terjadi pada Fir'aun. Ketika iblis sudah keluar dari tubuhnya, dia seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Kecerdasan kolbu dan kecerdasan akalnya kembali berfungsi dengan sempurna. Dia sadar bahwa dia telah melanggar sumpah jabatannya di hadapan Allah dulu dengan disaksikan oleh para malaikat. Sadar akan kesalahannya, maka dari kecerdasan akalnya terlontarlah kalimat tauhid tadi. Ana minal muslimin, ana minal muslimin. Lantas apa jawaban Allah atas kalimat tauhid yang diucapkan oleh Fir'aun menjelang ajalnya? Di dalam surat Yunus ayat 91 Allah menjawab, Al-an, mengapa baru sekarang kamu beriman? Mengapa baru sekarang kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya Fir'aun memang kembali beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid, dengan mengucapkan juga ana minal muslimin. Tetapi Fir'aun beriman ketika pintu taubat sudah tertutup. Kalimat tauhid itu diikrarkan ketika pintu taubat sudah tertutup. Baiklah, inilah inti kajian dari Cerdas Kolbu kali ini. Ternyata semua manusia ketika akan menjelang kematiannya akan kembali beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada orang yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pintu taubat masih terbuka lebar. Tetapi ada juga orang-orang yang baru beriman kepada Allah setelah pintu taubat tertutup, selayaknya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kalau itu yang terjadi, judulnya terlambat. Al-an, mengapa baru sekarang? Karena itu Allah selamatkan jasad Fir'aun agar tidak hancur, tidak lenyap, tidak membusuk di telan Laut Merah, untuk menjadi pelajaran bagi kita tentang orang-orang yang dulu pernah berikrar tidak akan menyembah Allah, tetapi ketika menjalani kehidupan di dunia ini menyembah Tuhan-Tuhan lain. Bahkan Fir'aun mentuhankan dirinya, dan baru sadar ketika menjelang kematian, ketika pintu taubat sudah tertutup. Pantas saja di akhir surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, Antaqul yaumal qiyamati inna kunan hadza ghafilin. Ketika orang nanti akan dicampakkan ke dalam jurang-jurang neraka Allah, mereka tidak bisa lagi berdalih, mereka tidak bisa berargumentasi, tidak ada yang memberitahukan keharusan untuk hanya menyembahmu ya Allah, tidak bisa. Karena pada hakikatnya semua rekaman-rekaman ketika mengucapkan bala syahidna, dan kemudian ketika mereka mengusir para nabi, mengusir para rasul, mengusir para mubalik-mubalik, orang-orang yang menyampaikan tentang kalimat tauhid tadi, mereka tidak percaya. Jadi sekali lagi, bahwasanya manusia lahir dalam keadaan beriman dan mati pun nanti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang berimannya ketika pintu taubat sudah tertutup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menutup hayat kita, menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.